Itu ada di Sahih Bukhari. Man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi. Yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya atau dari dalam jiwanya. Nah, ini kita sudah bahas di waktu-waktu kemarin. Dan malam kemarin kita mengkaji di dalam pagar. Dalam pagar ya. Di tempat zuriatnya Datuk Kelampayan. Penutup daripada kitab Kanzul Ma'rifah, kita talkinkan zikir la ilaha illallah. Semoga nama Allah itu masuk ke dalam kolbu, mengalir dalam jantung. Maka dia terus mengalir kepada seluruh pembuluh darah dalam tubuh. Moga-moga kalimah itu hidup. Sehingga jika kita ditakdirkan disiksa, api neraka tidak dapat membakar. Inilah makna kalam ulama kita dulu. Ya Allah, nah, berkaitan dengan kajian malam ini. Jika engkau memang mentakdirkanku masuk neraka, farhamni wardo'anni, maka tetaplah rahmati aku dan ridhoi aku. Ada enggak rahmat dan ridho di neraka? Ada enggak? Kalau diridhoi, dirahmati di mana? Pasti masuk surga. Itulah bahasa-bahasa kekasih kepada kekasihnya. Contohnya ya, yang lagi jatuh cinta nih ya, anak-anak muda nih. Silakan putuskan aku, tapi jangan hapus namaku dari kolbumu. Nih para jomblo. Ya, jomblo-jomblo depan nih banyak. Ya begitu ya. Silakan putuskan aku, tapi aku tetap mengirimkan Fatihah kepada ruhmu. Itu pelet paling hebat tuh. Ngapain belajar pelet kemana-mana? Antum belajar kirim Fatihah selesai. Cuma diterima masalah lain. Solawat. Solat. Apa arti solawat sebenarnya? Itulah ungkapan kerinduan seorang kekasih kepada sang kekasih. Itulah solawat. Maka kami dapat taklim dari guru kami dulu. Solawat Allah kepadamu, kepada nabimu adalah Al-Fatihah. Saya dulu nggak mengerti maksudnya apa ini. Ternyata solawat artinya rahmat. Artinya ridha. Dan rahmat ridha Allah ada dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu minta rahmat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu minta ridha. Ghairil maghdubi, yang tidak dimurkai, berarti diapai? Diapakan? Diridhai, disayangi. Maka babur rahmah, babur ridha, itu adalah surat Al-Fatihah. Inilah rahasia Allah simpan. Kenapa Al-Fatihah menjadi mahar, rukun solat menjadi sah. Kita pelajari dalam riwayat hadis yang sahih, ternyata surah Al-Fatihah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang dijemput oleh Rasulullah ke arasnya. Turunnya di aras, bukan di bumi. Maka kalau di kitab Ulumul Quran disebutkan ada ayat disebut ardi, ada ayat disebut laili nahari, ini malam misalnya. Nabi dapat wahyu malam disebut ayat laili, ayat malam. Turun siang disebut ayat nahari, ayat makki, ayat madani. Macam-macam istilahnya, ada safari, ada hadari, safar, hadar. Tapi ada yang terlewat dan ini hanya ahli ma'rifat. Surat Arsy, ayat Arsy. Apa ayatnya? Surat Al-Fatihah. Oleh karenanya solat tidak sah. Solat, salawat, munajat, kalam kekasih kepada sang kekasih tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Atas dasar itulah Imamun Syafi'i mengatakan, meskipun imam dapat menggantikan, menanggung bacaan makmum, tapi munajat atau solat, munajatnya hamba tidak dapat digantikan oleh imam.
Nah inilah rahasianya juga. Kenapa kita bermazhab Syafi'i, imam selesai baca waladhdallin, amin, kita baca Al-Fatihah. Masih begitu nggak orang Banjar? Masih. Oh Syafi'inya sahih. Ya. Sekarang banyak orang ngaku Syafi'i, kunut enggak lagi. Ya. Fatihah kalau ada imam dia nggak baca lagi. Orang Banjar. Tapi bukan paman ya, bukan. Maka jika disebut waju'ilat qurratu aini, dijadikan pelipur laraku, bab ridhoku, kata Rasulullah, fis shalah, di dalam salat, di dalam salawat. Salawatuz zat, salawatullah al-Fatihah. Salawat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawat kita. Tapi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jika Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, berarti bersalawat kepada kita. Itulah makna man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrat. Siapa yang salawat kepadaku, maka Allah berikan salawat kepadanya 10 kali. Allah qadim atau hadis? Qadim. Qadim itu tidak berawal. La, ya. Apa bahasa kitab akidahnya? La yasbiquhul adamu. Itu qadim. Allah itu qadim, maha awal, yang tidak ada permulaannya. Jika Allah Ta'ala berselawat 10 hari ini, saat ini, malam ini, berarti dia dengan zat qadimnya berselawat kepada kita di kekodimannya. Sebelum kita masuk ke alam ini, dulu di alam roh, kita sudah dapat selawatnya. Maka malam ini cuma mengulang. Malam ini cuma mengulang. Dulu kita sudah bertemu semua. Al-arwah junudun mujannadah, begitu sabdanya. Hadis sahih Imam Muslim. Sesungguhnya para ruh. Kok namanya bisa jadi alam ruh kan? Malam tadi main futsal. Skornya 8-8. Cocok lagi bener itu ya. Sesungguhnya para arwah junudun mujannadah. Seperti tentara berbaris-baris. Jika dia kenal, dia akan saling berkasih sayang. Jika dia tidak kenal, tanakara, dia saling berpaling. Maka hakul yakin, saya sangat yakin. Dahulu ruhani kita pernah bertemu. Kenapa ada yang zuriat Rasulullah, ada yang bukan zuriat Rasulullah? Yang pasti masih zuriat Nabi Adam ya. Ini zuriat Nabi Adam atau zuriatnya itu kera? Teori Darwin. Ada yang zuriat kera di sini? Gak ada ya? Yang ada manusia dikutuk jadi kera. Tapi sebelum manusia ada di bumi, ada manusia-manusia tapi bukan manusia basyariah. Manusia pra-basyar. Bentuknya mirip dengan kera, tapi bukan kera. Ya, nggak pernah dibahas ya? Ada. Ada pembahasannya. Makanya Allah munculkanlah si Darwin. Siapa namanya? Darwin? Charles Darwin. Kawan saya namanya Darwin. Orang Padang. Charles Darwin ketemu rangka-rangka mirip dengan kera. Tapi bukan kera. Disebut manusia, bukan manusia. Maka kita dalam ilmu yang disebut ilmu bad'i, ilmu asal-muasal alam semesta, kita menyebutnya manusia sebelum manusia. Jadi al-bashar qabla Adam. Maka ada bashar qabla Adam, ada bashar setelah Adam. Nah, kita ini manusia generasi terakhir. Maka Nabi mengatakan umur umat itu, hadisnya dhaif tapi ulama kita membolehkan pakai. Ya.
umur umat itu 7.000. Dan Nabi Adam dari dulu sampai sekarang, nah ini mau genap 7.000 ini. Mau genap 7.000 tahun. Wallahu a'lam ya. Jadi Nabi Adam tingginya betul 30 meter lah sekarang. Jika Nabi Adam 30 meter, 60 kaki, kira-kira makhluk purba, manusia purba, sebelum Nabi Adam tingginya berapa? Jadi kalau ada dinosaurus, yaitu cicak zaman dulu. Apalagi namanya itu kadal ya, yang kecil-kecil itu. Komodo itu yang tersisa. Ya, sebesar manusia juga, ya, ada yang lebih besar. Itu yang masih tersisa, makhluk purba yang masih tersisa. Alhamdulillah tidak ada manusia purba ya. Sebenarnya ada, tapi Allah nggak tahu taruh di mana. Mungkin sudah mati kah? Ya Allah alam. Kembali ke yang tadi. Dari dulu ya, mereka ada yang diberikan ilmu tentang Allah itu cuma Nabi Adam. Apa ilmu yang diberikan ke Nabi Adam? Disebut ilmul asma. Ilmu apa? Nama-nama, semua nama. Apapun di alam semesta, maka dia tahu namanya. Begitu juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan Azazil. Azazil itu ahli zikir. Dan saya berulang-ulang sampaikan ini. Wasiat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Jangan bangga dulu banyak zikir. Kenapa di kitab Dalail ada bab fasal khusus mengenai Asma'un Nabi dan Asma'ullah lalu Asma'un Nabi? Kenapa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan Azazil yang sekarang jadi iblis. Iblis itu dulu yang bernama Azazil, zikirnya sangat banyak. Apapun zikir malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7, dia tahu zikirnya. Dan Azazil itu kasyaf. Tahu kasyaf? Dia bisa baca. Di mana saja orang zikir dia bisa lihat cahayanya. Maka tunggu dulu kalau ada orang kasyaf. Belum tentu kasyaf ilahi. Siapa tahu itu kasyaf Azazili. Kasyaf iblisi. Jadi orang tahu nih isi hati. Belum tentu dia wali Allah. Siapa tahu dia wali Azazil. Wali iblis. Wali setan. Azazil mengerti apa yang terjadi di bumi sampai ke langit ke-7. Tapi Azazil tidak diizinkan sesaat saja menatap kepada arasy Allah. Lain dengan Nabi Adam. Nabi Adam karena dia bersolawat. Karena dia cinta kepada Ahmad, Muhammad. Maka Allah izinkan memandang, menatap kepada arasy-Nya. Di arasy-Nya bertemu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sorga pun bertemu, tapi Azazil ingkar. Pohon-pohon di surga, bidadari surga, itu semuanya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita diizinkan Allah masuk surga, itu di sana yang banyak yang ada pada bidadari itu sholawat. Di pohon-pohon, subhanallah, alhamdulillah. Ini mau nggak nanam pohon di surga malam ini? Mau nggak? Mau. Saya mau tanya, di Banjarbaru, Banjarmasin, 1 meter berapa harganya, Paman? Tanah. 1 juta lah ya. Ada yang 10 juta juga. Kita ambil tengah-tengah lah. 5 juta. Oke. Ini sorga bukan Banjarmasin, 10 juta aja lah. Ya. 1 subhanallah. Kata Nabi, syajaratun fil jannah. Subhanallah. Hadis Muslim. Ya. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Syajaratun fil jannah. Gharsun fil jannah. Kamu baca subhanallah 1 saja. Itu 1 pohon di surga. Pohonnya Bukit Kiram. Kecil ini pohonnya. Ya. Tapi saya tanya-tanya bulan lalu. Ada kok pohon besar di hutan yang ada di Banua? Katanya ada. Ya. Ada berapa belas orang peluk itu tidak dapat memeluknya.
Ya, nggak tahu di bagian mana itu ya. Kira-kira seperti itulah pohon di surga. Satu pohon di surga jika ada orang jalan di bawahnya itu tahunan baru sampai ke ujungnya. Itu satu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang dibaca orang yasinan tahlilan, cuma sayang. Karena kurang iman atau kurang pengetahuan. Kata kawan, baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu bid'ah. Bid'ah kalau ramai-ramai. Ya ramai-ramai sendiri sama aja. Ya. Jika bacanya sendiri, sama dengan orang bercocok tanam sendiri. Jika bacanya ramai-ramai, maka sama kayak kita buat kebun, buat kota di surga. Ini insya Allah, ini persaksian. Orang yang zikir berjamaah di bumi, baca Quran bersama-sama di bumi, mendengarkan ayat Quran atau zikir di bumi, nanti dia di surga punya kota yang sama. Pohonnya, ini kompleks. Jadi nanti ada disebut dengan Baitul Hamdi, taman-taman, rumah istana Hamad, ada Baitul Salawat, ada Bait Subhanallah, ada Bait Alhamdulillah. Ada semuanya di sana. Apa yang kita lakukan di sini, itu terjemahan yang di sana. Maka dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, jika seorang hamba berjalan, langkah kanannya surga, langkah kirinya neraka. Jadi kita ini baru bangun tidur, itu tantangannya surga neraka. Berarti masuk surga gampang, masuk neraka juga gampang. Tapi kenapa doktrinnya masuk surga susah? Masuk neraka gampang. Itu karena ada satu hadis di riwayat Imam Nasai. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya, kamu lihatlah surga. Lalu terbanglah malaikat Jibril mengelilingi surga. Selesai dia berkeliling dengan sayapnya yang paling banyak dari semua sayap. Sayapnya ini tandingannya cuma satu, Azazil. Sayapnya 300 kanan, 300 kiri. Satu sayapnya menutup langit dan bumi. Bayangkan kecepatannya. Dan yang dapat menandingi Jibril cuma Azazil, bapaknya syaitan. Sayangnya karena di surga sayapnya iblis patah. Maka dia enggak, kecuali dia ya, untuk di bumi dia masih bisa terbang, tapi ke langit dia sudah tidak bisa terbang. Jika ada jin naik ke langit, siap-siap. Dalam surat Al-Mulk disebutkan, kami berikan perhiasan bintang-bintang di langit, masabiha. Untuk apa? Rujuman, patah sayapnya. Sayyidina Jibril alaihissalam berputar di surga. Sebentar dia balik. Lalu Allah bertanya, padahal Allah lebih tahu jawabannya. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Jibril, apa yang engkau lihat dari surga? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Ya Rabb, jika hambamu tahu yang di dalam surga, maka mereka akan tinggalkan apa saja. Mereka hanya menginginkan surga dan isinya. Mungkin gak mau nikah, gak mau kawin, gak mau kerja. Maunya mengejar surga. Lalu, Sayyidina Jibril diperintah lagi. Baik, sekarang kamu pergi ke neraka. Pergilah dia ke neraka. Berputar sama. Balik lagi di apa yang kamu lihat dari neraka? Ya Rabb, jika hambaku mendengar, melihat apa yang di neraka, mereka semuanya akan takut kepadamu dan mereka akan taat kepadamu. Seperti anak-anak diancam. Tapi kemudian Allah suruh lagi
Kamu lihat surga, pulang dari surga, pulang dari neraka. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rob, jika hambamu melihat tantangan masuk surga, saya pesimis. Optimis apa pesimis? Ya, pesimis. Apa terjemahan bahasa sininya nih? Saya ragu, saya kurang harapan. Ya, mata menikmati cantiknya orang di depan, disuruh nunduk. Ya, betul ya, jomblo. Kasihan kalian. Lain dengan neraka. Apa aja yang tadi diharamkan di situ, dilarang, dibolehkan di sini. Kata malaikat Jibril, ya Rob, semua yang enak-enak tapi haram, itu adalah hijabnya neraka. Maka banyak orang yang masuk ke sana. Itu kata Sayyidina Jibril. Nah, ini ma'rifat Jibriliyah namanya ya. Jadi malaikat Jibril menganggap sulit masuk surga. Jadi wajar jika ada ustadz-ustadz kita mengatakan masuk surga itu sulit. Itu ilmu malaikat Jibril. Lebih tinggi malaikat Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih tinggi? Yang benar nih. Lebih tinggi mana? Malaikat lebih tinggi dari, tetapi para anbiya, mursalin dan aulia, sebagian aulia, tidak semua, makom mereka ditinggikan Allah melebihi sebagian malaikat. Kecuali Nabi Muhammad, maka lebih mulia dari semua malaikat. Ada wali setingkat malaikat, ada wali di atas malaikat. Tapi tidak ada wali yang mengatakan iman kami seperti iman Jibril. Gak ada. Itu orang zindik. Gak ada wali ngomong begitu. Setinggi-tinggi wali masih di bawah Jibril. Nabi Muhammad lebih tinggi dari Jibril. Maka ma'rifat Nabi Yuna Muhammad tentang surga, tentang neraka, lebih dahsyat daripada malaikat Jibril. Nah, ini yang kita sebut di awal tadi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan pelipur laraku, keridhaanku. Jadi saya menerjemahkannya, keridhaan Muhammad itu ada dalam sholawat. Jika engkau hendak mendapatkan ridha Allah, maka ambillah ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut jalan tol mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ya, orang sini ya, di mana makbarah kuburan beliau? Amungtai mana? Kalua. Beliau punya kitab Durrun Nafis. Durrun Nafis. Seingat saya ya, nanti mohon dikoreksi bagi yang sudah khatam bacanya. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, Ar-Riyadhah itu thariqahnya para salik. Orang-orang yang suluk, orang-orang yang soleh. Nah, ini riyadhah. Puasa, zikir, menahan syahwat, itu biasa, standar. Ya, zikir dengan angka tertentu, bangun malam, wiridan, itu bagus. Tapi ada thariqah jalan tol. Apa thariqahnya? Ar-ridha. Tapi tidak disebutkan di situ bagaimana cara dapat ridha. Ini malam ini kita buka wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Maka boleh kita artikan wa ju'ila babur ridha fi salati 'alan nabi fi salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan ridhanya Allah pada ridhanya Nabi Muhammad. Apa ridhanya Nabi Muhammad? Jika seorang pengikutnya, umatnya, menyampaikan rasa cinta, sholawat kepadanya. Maka beruntunglah kita dimanapun berada, dibuka dengan sholawat. Ya. Maka saya sampaikan salam cinta saya kepada semua orang yang ada majelis sholawat. Yang membaca syair-syair, nasyid-nasyid sholawat. Ushidukum bi'anni uhibbukum fillah. Ya. Begitu juga kepada orang-orang yang mau mengamalkan? Mau mengamalkan?
Ini amalannya Nafis Al-Banjari. Karena beliau mengatakan salah satu masyrabnya adalah Syadzili. Tariqatnya Naqsyabandi, juga Qadiri, juga Khalwati, juga Sammani. Dan beliau mengatakan salah satunya Syadzili. Begitu juga Datuk Kelampayan. Amalannya ada 5 amalan yang dulu kita pernah sebut Al-Wirdul Asas. Istighfar, La ilaha illallah, salawat, subhanallah bihamdi, surah azim. Lalu kita ya latif dan la haula wala quwata illa billah. Khusus malam ini ambil di bagian salawat. Ya. Namun masyayikh saya, mereka ada yang salawat 500 sehari. Ada yang salawat 1000 sehari. Ada yang 10.000 sehari. Ada yang 25.000 sehari. Ada yang nafas naik, nafas turun. Dia bersalawat kepada Allah SWT. Seorang guru saya baru wafat. Namanya Syekh Kiai Haji Ahmad Jayadi Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Khidri. Yang mengajarkan kepada kami ya, Khidriyah dan Tariqah Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Jalur kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ya, daerah Kalimantan ini juga. Beliau orang Betawi. Mastur. Baru saja meninggal. Sering berjumpa Rasulullah SAW baik dalam keadaan jaga ataupun mimpi. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Tuan Guru, wahai Kiai, apa amalan engkau sehingga engkau mendapat makom seperti ini? Apa jawaban beliau? Saya dari bangun tidur lagi tidak lepas daripada bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, porsi salawatku berapa kepada engkau? Apakah 1/4, 1/3, setengah, 2/3? Kata Nabi, terserah engkau. Akhirnya dia mengatakan, aj'al salati kullaha, aku jadikan salawatku semuanya untukmu wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cita-cita hidup saya. Semoga setiap nafas naik, nafas turun adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah nanti insya Allah ruhnya berpulang kepada Bapak Ruh, baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Abul Arwah Sayyidina Ahmad Ummul Arwah. Yang disebut dalam penutup doa tadi, Maulid Habsyi, Al-Ab Al-Akbar. Rasulullah itu disebut ayah teragung. Ya, maka tidak bid'ah kalau orang bersolawat. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salawat kepada engkau wahai bapak ruhku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan diamalkan itu ya. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Ya. Silakan diamalkan. Pagi 100, sore 100. Syukur-syukur malam tahajud baca itu lagi. Insya Allah Allah temukan kita nanti dengan Bapak Ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup doa dan setelah itu kita dengarkan ayat-ayat Quran yang indah yang dari kecil saya mendengarkan suara beliau. Ya. Ala hazinnya wa likulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت اللهم يا رحمن الرحيم صل على سيدنا محمد الذي سميت برؤوف برحيم اللهم صل على سيدنا محمد. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada ayahanda ruhani kami Sayyidina Muhammad yang engkau sebut dalam surat Taubah, Rauf Rahim, yang sangat pengasih dan penyayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, demikian juga sampaikan salawat salam kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada keturunannya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pewaris-pewarisnya, para aulia dan ulama,
kepada para zuriatnya, habaib, para masyaikh, para asyraf, para sadah. Allahumma balligh tahiyyatana wa salamana ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruh kami kepada ayahanda ruh kami Nabi Muhammad. Allahumma salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad. Ya Allah, dari ujung rambut di atas ubun-ubun kami sampai bagian terluar tubuh kami, paling bawah, paling dalam dari dalam jiwa kami. Sampaikan salam cinta dan rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu tetes darah, ya Allah, dari satu helai rambut, ya Allah, kami bersaksi, kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya azim, ya azim, ya Allah yang maha besar, maha agung. Meskipun cinta kami sedikit, meskipun salawat kami tidak seberapa, tapi dengan keagungan kebesaran-Mu, ya Allah, fa'azzim salawatina, maka anggaplah besar hadiah salawat kami kepadanya. Allahumma ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, wahai maha menutupi aib-aib kami, fastur auratina, aib kami sangatlah banyak, ya Allah. Aib dosa di mata kami, aib dosa di telinga kami, tangan kaki kami, perut kami, kemaluan kami, satu tetes darah di tubuh kami menyimpan satu maksiat kepada Engkau. Maka dengan rahmat-Mu, ya Allah, kasih sayang-Mu, ya Allah, ya Sattar, ya Rahman, ya Rahim, fastur auratina, tutuplah aib kami di hadapan-Mu, sehingga juga ditutup di hadapan malaikat-malaikat-Mu, nabi-nabi-Mu, dan semua makhluk-Mu, di dunia ini dan di akhirat kelak, ya Allah. Allahumma binuri wajhikal karim, ya Allah, dengan nur wajah-Mu yang sangat mulia dan sempurna, maka berilah cahaya ke dalam kolbu kami. Fanawwir wujuhana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa binuri musyahadatik wa binuri muraqabatik wa binuri hubbika wa hubbi nabiyyik. Allahumma urzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, terakhir kami bermohon, berilah kami ridha-Mu, cinta-Mu, dan berilah kami ridha dan cinta para kekasih-Mu. Dan ya Allah, bantulah kami beramal dengan zahir dan batin kami, sehingga mencapai ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wakhtim lana bil khairat, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. وصلى الله على سيد الوجود سيد القونين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Semoga bermanfaat, semoga pertemuan ini dicatat dalam lembaran kebaikan kita dan kita dipertemukan lagi di masa mendatang dan juga di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.